I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Shalom adik-adik, perkenalkan nama kakak Esa Vera Kristina Sipahutan. Saat ini kakak akan menceritakan sebuah dongeng tentang persahabatan seekor landak dengan seekor monyet yang berjudul Lupsi dan Mochi. Selamat menyaksikan. Di sebuah hutan, hiduplah seekor landak yang bersahabat dengan seekor monyet. Landak tersebut bernama Lupsi dan sahabat monyetnya bernama Mochi. Lupsi dan Mochi sudah bersahabat sejak mereka kecil. Mereka sering jalan dan mengikuti acara hutan bersama. Meskipun demikian, mereka memiliki sifat yang berbeda. Lupsi adalah hewan yang rajin, sementara Mochi adalah hewan yang pemalas. Hal ini terlihat dari Lupsi yang selalu rajin mencari dan mengumpulkan makanan sebagai persediaan. Sementara Mochi tidak pernah membuat persediaan makanan, dan Mochi juga suka mencuri makanan ke kebun warga. Pada suatu hari, Mochi kelaparan, tetapi ia malas untuk mencari makan karena harus mengelilingi hutan. Akhirnya, Mochi memilih pergi ke kebun warga untuk mencuri buah-buahan. Lupsi yang saat itu sedang mengelilingi hutan melihat Mochi di kebun warga. Lupsi merasa khawatir jika Mochi ketahuan dan ditangkap oleh warga. Akhirnya, Lupsi menghampiri Mochi yang sedang asik menikmati buah pisang. Lupsi berkata kepada Mochi, "Mochi, jangan makan di sini. Bahaya jika kamu sampai ketahuan warga." "Tenanglah Lupsi, warga itu masih tidur. Lagi pula, aku malas keliling hutan untuk mencari makan, dan belum tentu aku dapat makanan." Mochi menjawab dengan santai. Lupsi yang merasa khawatir akhirnya mengajak Mochi untuk makan di rumahnya saja. Mochi merasa senang dan langsung mengikuti Lupsi ke rumahnya. Setelah sampai di rumah Lupsi, Mochi duduk di meja sambil menunggu Lupsi menyajikan makanan untuknya. Saat Lupsi membuka lemari makanannya, Mochi melihat banyak buah-buahan yang lezat dan beraneka ragam. Mochi langsung menghayal, seandainya memiliki buah sebanyak itu, ia pasti bisa makan dengan puas sampai kenyang. Tiba-tiba, Mochi memikirkan sebuah ide licik. Ia berkata kepada Lupsi, "Lupsi, apakah kamu mau jalan-jalan keliling hutan besok pagi?" Ide yang bagus. Kalau diingat-ingat, sudah lama juga kita tidak jalan bersama. Jawab Lupsi. Mochi pun merasa senang dan berkata, "Baiklah, besok pagi kita berkumpul di depan rumahku. Dan jangan lupa ya membawa persediaan makanan karena perjalanan kita akan panjang." Keesokan paginya, mereka sudah siap untuk jalan-jalan, dan Lupsi sudah membawa tas besar yang berisi banyak buah-buahan. Saat di tengah perjalanan, Mochi memulai rencananya dan berkata, "Lupsi, sepertinya kau keberatan membawa tas itu. Biarkan aku membawanya untukmu, karena aku hanya perlu bergelantungan di pohon-pohon ini." Lupsi tidak merasa curiga dan memberikan tasnya. Mochi kembali memikirkan cara agar bisa makan dengan bebas. Kemudian Mochi berkata lagi, "Lupsi, aku ingin ke depan terlebih dahulu ya, untuk melihat jalan di depan aman dari pemburu dan harimau atau tidak." Lupsi setuju dan berkata, Ide yang bagus. Oh iya, di dalam tasku ada "Tenanglah Lupsi, aku akan menunggumu untuk makan bersama." Lupsi hendak memberitahu bahwa di tasnya terdapat air cabai yang bisa Mochi gunakan jika ada bahaya. Namun belum selesai Lupsi berbicara, Mochi langsung bergegas meninggalkan Lupsi. Setelah berada jauh dari Lupsi, Mochi membuka tas Lupsi dan memakan buah-buahan dengan rakus. Namun, karena tidak mendengarkan perkataan Lupsi, Mochi meminum air cabai yang sengaja disiapkan Lupsi untuk menyiram mata hewan berbahaya jika bertemu di jalan.
Akhirnya, Mochi kepedasan dan sakit perut. Ia meringis kesakitan dan menangis. Setelah Lupsi sampai dan melihat keadaan Mochi, Lupsi langsung tahu bahwa Mochi pasti meminum air cabai tersebut. Akan tetapi, Lupsi tidak marah dan berkata, Kamu pasti minum air cabai yang kusiapkan untuk berjaga-jaga. Lain kali, kamu harus mendengarkanku jika berbicara. Kamu juga boleh memakan buahku. Hanya saja harus disisakan untuk perjalanan kita yang panjang. Mochi pun menyesali keserakahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Maafkan aku, Lupsi. Aku berjanji tidak akan mengulanginya. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk pulang agar Lupsi bisa memberikan Mochi obat. Tamat. Bagaimana adik-adik? Seru bukan ceritanya? Kira-kira apa ya pelajaran yang kita dapatkan dari cerita kakak tadi? Nah, pelajarannya kita tidak boleh menginginkan milik orang lain secara berlebihan. Sifat ini disebut dengan serakah atau egois. Sifat ini tidak baik dan tidak boleh dicontoh ya adik-adik. Firman Tuhan dalam Alkitab sudah mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi dan menjaga sesama kita, termasuk menjaga kepunyaan milik sesama kita. Oh iya, selain itu, adik-adik juga harus mendengarkan orang lain saat berbicara, baik itu orang tua, teman, atau siapapun juga, agar tidak celaka seperti monyet. Baiklah adik-adik, sekian cerita kakak hari ini. Terima kasih.